Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan masih membahas tentang AA Funnel. Yang mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah cara setting Memcached di AA Funnel dengan web server Nginx pada WordPress yang kita miliki. Namun sebelum video ini dilanjutkan, silakan teman-teman like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe channel kelas IT.id dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Anda nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru dari kelas IT.id. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Memcached dan bagaimana sebenarnya fungsinya Memcached ini pada server VPS kita. Nah, jadi Memcached ini merupakan sebuah software cache object yang memiliki sistem cache memory, teman-teman ya. Memorinya sistem cache memory yang terdistribusi dengan tujuan pengelolaan cache database. Jadi secara umum bahwa Memcached ini berfungsi sebagai cache object database ya teman-teman untuk mengoptimalkan kinerja database pada WordPress kita. Namun secara khusus sebenarnya untuk Memcached sendiri biasanya digunakan pada web server Lightspeed ataupun sejenisnya, misal Open Lightspeed dan lain-lain, karena memang Memcached ini sudah merupakan paket include yang berada pada plugin Lightspeed. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana pemungsian atau pemanfaatan Memcached pada server VPS dengan menggunakan AA Funnel dengan web server Nginx. Oke, langsung saja. Pertama, pastikan kita sudah bisa login ke halaman dashboard di AA Funnel, teman-teman. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan, kita masuk ke menu App Store. Lalu pastikan kita pada bagian App Store-nya berada di bagian tab All, karena kita akan menginstal aplikasi baru yang bernama Memcached. Kita tulis di sini Memcached. Nah, ini price-nya ada free, teman-teman. Memcached ini merupakan aplikasi gratis atau software gratis yang bisa kita install di server kita. Lalu selanjutnya kita install, kita confirm. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, jika sudah seperti ini menandakan bahwa proses instalasi Memcached sudah selesai. Kita bisa close bagian ini. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini ada menu setting menandakan bahwa Memcached ini sudah berhasil terinstall di server AA Funnel kita. Nah, kita bisa cek di menu setting, lalu pastikan di bagian service terlihat di bagian statusnya on ya teman-teman, tidak off, menandakan bahwa Memcached ini sudah berjalan atau running di server VPS kita. Kita close. Langkah selanjutnya kita akan melakukan security setting atau konfigurasi untuk Memcached-nya. Pertama, kita tambahkan atau enable portnya. Pada bagian ini kita biarkan check port, lalu kita masukkan portnya adalah 11211. Lalu pada bagian note atau description-nya kita akan tambahkan Memcached. Seperti ini. Lalu teman-teman tinggal klik open. Nah, selanjutnya di sini ada ID 15, port 11211, statusnya listening, dan di sini instruction-nya adalah Memcached service port ya. Ini sudah seperti ini, teman-teman sudah selesai. Dan selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengkoneksikan Memcached ke website kita. Website apapun itu, mau berbasis CMS WordPress ataupun dengan menggunakan CMS lain, yang harus pertama kali kita lakukan adalah mengatur Memcached ini pada PHP version yang kita gunakan ya. Misal di sini kita masuk ke App Store kembali, lalu pada bagian install kita akan cek pada versi PHP 7.4 yang saya gunakan untuk WordPress yang saya miliki. Di sini kita setting, teman-teman. Jika teman-teman pakai versi lain, berarti settingnya di versi yang lain. Nah, ini ada menu setting di bagian PHP yang akan kita konfigurasi Memcached-nya dan masuk ke instalasi extension. Nah, di sini ada Memcached, teman-teman, dengan tipe buffer. Buffer itu artinya penyangga, ini pendukung ya. Bahwa Memcached ini merupakan software atau tools pendukung agar kita bisa lebih mengoptimalkan cache daripada database server kita.
Nah, selanjutnya untuk bagian ini kita install ekstensinya, lalu kita confirm. Nah, ini kita bisa cek, ini masih proses instalasi. Oke, jika sudah selesai, kita close dan terlihat pada bagian name memcached ini atau extension memcached ini sudah berubah actionnya dari install menjadi uninstall. Kita sudah berhasil, teman-teman. Nah, di sisi server kita sudah berhasil melakukan instalasi dan juga konfigurasi memcache-nya. Lalu selanjutnya bagaimana pengimplementasian memcache ini pada CMS WordPress yang ada di server panel kita. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan video pembahasan tentang cara setting memcache di panel, bagi teman-teman yang berminat ingin belajar lebih lanjut tentang panel dan ingin dibimbing jika menemui masalah, silakan teman-teman bisa mengikuti kelas mahir panel di website resminya kelas.it.id dengan mengikuti e-course-nya. Silakan teman-teman langsung akses saja kelas.it.id, lalu di sana silakan klik menu course dan teman-teman silakan order untuk course kelas mahir panelnya. Di sana teman-teman akan mendapatkan bimbingan dan juga materi yang sudah lengkap tentang panel, dan jika ada kendala teman-teman bisa langsung konfirmasi atau diskusi dengan tim kelas.it.id. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu demo atau satu domain dengan menggunakan CMS WordPress yang mana kita akan setting memcache-nya ya. Nah, ini pertama yang akan kita lakukan di WordPress kita untuk setting instalasi memcache atau implementasi memcache-nya. Yang harus kita lakukan adalah instalasi plugin, teman-teman ya. Yang mana untuk medianya atau plugin yang akan kita gunakan untuk konfigurasi memcache, yaitu kita akan menggunakan W3 Total Cache. Nah, kita masuk dulu ke menu plugin, lalu klik tambah baru. Lalu selanjutnya kita cari W3 Total Cache. Nah, di sini ada ini untuk pluginnya. Lalu kita install. Nah, ini sudah berhasil instalasinya, tinggal kita aktifkan pluginnya, teman-teman. Nah, ini kita akan menghubungkan memcache-nya ya. Ini kita hide saja untuk bagian ini, dan selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke settingannya. Pertama kita masuk dulu ke dashboard. Karena kita baru pertama kali menginstal, kita harus menyelesaikan beberapa tahap instalasi. Teman-teman boleh ikuti ini atau boleh di skip saja. Ini tinggal di achieve saja, dan posisi selanjutnya ini tinggal di next atau di skip, boleh di skip. Nah, ini kita sudah selesai. Dan selanjutnya teman-teman silahkan masuk ke general setting ya. Ini adalah general setting pada bagian W3 Total Cache ya. Kita masuk ke menu general setting. Lalu teman-teman ada bagian page cache. Nah, ini silahkan di enable ya. Lalu selanjutnya kita pilih untuk multiple server ya. Untuk page cache metodenya kita menggunakan tipe multiple server. Di sini ada memcache ya. Setelah itu kita akan lakukan save setting. Selesai. Ini jangan lupa di enable tadi ya. Lalu selanjutnya teman-teman yang harus dilakukan itu pada bagian database cache ya. Nah, ini bagian database cache. Kita lakukan hal yang sama untuk database cache metodenya. Kita gunakan memcache. Lalu kita save settings, atau bisa yang ini. Dan selanjutnya yang terakhir yang harus kita lakukan adalah object cache ya. Nah, kita cari di sini database. Nah, ini object cache. Kita lakukan hal yang sama. Sini memcache. Nah, ini status memcache-nya enable ya, teman-teman. Jika dilihat dari ada dedicated server, di sini ada opcode dan lain-lain. Nah, ini kan tidak aktif. Redis juga tidak aktif. Yang aktif itu hanya disk dan memcache. Kenapa memcache ini aktif? Karena barusan kita sudah melakukan instalasinya di server kita menggunakan panel. Nah, ini kita save and settings. Seperti itu teman-teman untuk cara instalasi atau cara setting memcache di panel dengan menggunakan server Nginx pada WordPress.
Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika Anda suka video ini, silahkan di-like. Jika Anda tidak suka, silahkan dislike. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.